Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi yaitu mengenai teori konsumsi oleh para ahli. Nah, sebelum kami memaparkan materi pada kesempatan kali ini, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 13, yaitu yang pertama, saya sendiri, Niayu Made Arini Susanti, dengan NIM akhir 050, absen 5, dan rekan saya, Kade Eva Maharani, dengan NIM akhir 052, absen 7. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 13 akan memaparkan 6 buah submateri, yaitu yang pertama, teori konsumsi dari Keynes, yang kedua yaitu teori konsumsi dari Irving Fisher, yang ketiga yaitu teori konsumsi dari Franco Modigliani, yang keempat yaitu teori konsumsi dari Feynman, yang kelima yaitu teori konsumsi dari Robert Hall, dan yang terakhir yaitu teori konsumsi dari David Lawson. Baik, untuk materi pertama yaitu mengenai teori konsumsi dari Keynes akan dijelaskan oleh saya, yang dimana teori Keynes tersebut juga sering disebut dengan atau sering dikenal dengan hipotesis pendapatan absolut atau absolute income hypothesis, yang dimana menjelaskan bahwa konsumsi seseorang dan juga masyarakat secara absolut ditentukan oleh tingkat pendapatan, walaupun tidak terdapat faktor-faktor lain yang juga menentukan konsumsi seseorang ataupun masyarakat tersebut. Nah, maka menurut Keynes kesemuanya itu tidak berarti apa-apa dan juga sangat tidak menentukan. Nah, selanjutnya yaitu teori Keynes ini didasarkan oleh 3 asumsi, yang dimana asumsi yang pertama yaitu konsumsi meningkat apabila pendapatan meningkat. Namun, peningkatan dari konsumsi tidak akan sebesar dari peningkatan pendapatan, sehingga terdapat beberapa batasan dari Keynes sendiri, yakni terdapat kecenderungan mengonsumsi marginal atau disingkat dengan MPC adalah antara 0 dan 1. Untuk asumsi yang kedua yaitu Keynes menyatakan bahwa rasio konsumsi terhadap pendapatan atau yang disebut dengan kecenderungan untuk mengonsumsi rata-rata atau average propensity to consume atau disingkat dengan APC akan menurun ketika pendapatan naik. Hal ini dikarenakan dari peningkatan pendapatan selalu lebih besar daripada peningkatan konsumsi. Maka pada setiap peningkatan pendapatan akan memperbesar tabungan. Nah, untuk asumsi yang ketiga yaitu Keynes menyatakan bahwa pendapatan merupakan determinan atau faktor penentu utama dari konsumsi, yang dimana selanjutnya yaitu pada gambar atau pada kurva di slide menunjukkan bahwa fungsi konsumsi dengan 3 alasan yang diduga oleh Keynes, yaitu yang pertama, kecenderungan dalam mengonsumsi marginal antara 0 dan 1. Yang kedua yaitu kecenderungan dalam mengonsumsi rata-rata menurun ketika pendapatan meningkat. Yang ketiga yaitu konsumsi ditentukan oleh pendapatan yang sekarang. Nah, selanjutnya terdapat 3 dugaan dari fungsi Keynes itu sendiri, yang dimana hal ini sering ditulis dapat dilihat pada slide. Pada dugaan yang pertama yaitu yang dimana C adalah konsumsi, Y yaitu pendapatan disposable, C bar adalah konstanta, C kecil merupakan kecenderungan mengonsumsi marginal. Fungsi konsumsi ini yaitu menunjukkan pada gambar di atas yaitu menggambarkan sebagai garis lurus. C bar yaitu merupakan perpotongan pada garis vertikal dan C kecil yaitu merupakan kemiringan. Nah, pada fungsi konsumsi ini yaitu memenuhi alasan Keynes yang pertama, yang dimana hal ini dikarenakan dari kecenderungan dalam mengonsumsi marginal C kecil adalah antara 0 dan 1, sehingga pendapatan yang lebih tinggi menyebabkan konsumsi yang lebih tinggi dan juga tabungan yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya dapat dilihat di slide pada dugaan yang kedua yaitu yang dimana Y meningkat, C bar per Y yaitu menurun, dan begitu juga kecenderungan dalam mengonsumsi rata-rata C per Y yaitu menurun. Dengan demikian fungsi konsumsi ini memenuhi alasan ketiga dari Keynes. Materi yang kedua yaitu teori konsumsi menurut Irving Fisher, yang dimana teori konsumsi menurut Irving Fisher yaitu pertimbangan yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan konsumsi, yang dimana hal ini didasarkan pada kondisi saat ini dan juga kondisi yang akan mendatang, yang dimana kondisi-kondisi tersebut menentukan jumlah seberapa banyak pendapatan yang akan dihabiskan atau yang akan dikeluarkan untuk keperluan konsumsi dan juga seberapa banyak yang akan ditabung.
Nah, selanjutnya yaitu ekonom Irving Fisher, yaitu mengembangkan model konsumsi ini untuk menganalisis bagaimana seseorang konsumen yang irasional dan memiliki pandangan ke depan dalam membuat pilihan antar waktu yang berbeda. Nah, salah satu alasan mengapa masyarakat mengonsumsi lebih sedikit daripada sebenarnya yang mereka inginkan, yang dimana hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran. Model ini juga mengasumsikan bahwa konsumen dapat meminjam ataupun menabung. Kemampuannya untuk meminjam memungkinkan konsumen saat ini lebih besar daripada pendapatan saat ini. Nah, pada persamaan ini juga dapat dilihat di slide yang dimana hal ini menghubungkan konsumsi dan juga pendapatan selama dua periode waktu, yang dimana C1 adalah konsumsi pada periode waktu 1 atau masa muda, C2 adalah konsumsi pada periode 2 yaitu masa tua. Begitu juga Y adalah pendapatan pada periode 1 yaitu masa muda, dan Y2 adalah pendapatan untuk periode 2 yaitu masa tua. Nah, selanjutnya yaitu dapat dilihat di slide terdapat kurva indifference, yang dimana kurva indifference dapat menampilkan preferensi konsumen terkait dengan konsumsi dalam dua periode. Kurva indifference yaitu menunjukkan kombinasi konsumsi pada periode pertama dan juga pada periode kedua, yang dimana membuat konsumen tetap merasa senang. Dibatasi oleh garis batas anggaran dan juga preferensi melalui kurva indifference. Konsumen artinya akhirnya akan menyukai kombinasi konsumsi terbaik dalam dua periode. Nah, materi ketiga yaitu mengenai teori konsumsi oleh Franco Modigliani, yang dimana Franco Modigliani dikenal dengan hipotesis siklus hidup, yang dimana teori ini juga menjelaskan bahwa pengeluaran masyarakat mendasar pada kenyataan bahwa pola penerimaan dan juga pengeluaran konsumsi seseorang pada umumnya dipengaruhi oleh masa dalam siklus hidupnya. Nah, Modigliani juga menekankan bahwa secara sistematis pendapatan bervariasi selama kehidupan seseorang, dan juga tabungan membuat konsumen bisa mengalihkan pendapatan pada masa hidupnya ketika pendapatannya tinggi ke masa hidupnya ketika pendapatannya rendah. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar di slide, yang dimana gambar tersebut menghubungkan antara konsumsi dan juga pendapatan yang diperkirakan oleh model daur hidup. Untuk setiap tingkat kekayaan W tertentu, model tersebut menghasilkan fungsi konsumsi konvensional. Perpotongan pada teori ini adalah alfa W, dan dengan demikian bergantung pada tingkat kekayaan. Menurut fungsi konsumsi daur hidup, kecenderungan dalam mengonsumsi rata-rata adalah dapat dilihat pada persamaan di slide, yang dimana kekayaan tidak bervariasi secara proporsional dengan pendapatan dari orang ke orang atau dari tahun ke tahun, sehingga dapat disadari bahwa tingginya pendapatan terkait pada kecenderungan mengonsumsi rata-rata yang rendah ketika meneliti data antar individu atau selama periode waktu yang singkat. Namun, selama periode waktu yang panjang, kekayaan dan juga pendapatan tumbuh sekaligus, yang dimana menghasilkan rasio W per Y konstan dan juga kecenderungan mengonsumsi rata-rata konstan. Baik, perkenalkan, nama saya Nika Deva Maharani dengan NIM akhir Endol52. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai teori ekonomi dari Franco Modigliani. Nah, dalam jangka panjang, ketika kekayaan mengalami kenaikan, maka fungsi konsumsi akan bergeser ke atas. Seperti pada kurva, terdapat tanda panah alfa W1 menuju alfa W2. Nah, pergeseran ke atas ini akan mencegah turunnya kecenderungan mengkonsumsi rata-rata ketika pendapatan mengalami kenaikan. Pada gambar juga dijelaskan mengenai pendapatan, konsumsi, dan kekayaan konsumen selama masa dewasanya. Nah, menurut hipotesis daur hidup, orang-orang ingin meratakan konsumsi selama hidupnya. Maka, kaum muda yang sedang bekerja akan menabung, sedangkan kaum tua yang pensiun akan menghabiskan tabungan yang telah ditabung ketika masa muda tersebut. Selanjutnya yaitu teori konsumsi oleh Milton Friedman. Nah, Milton Friedman ini mengemukakan teori konsumsi, yaitu teori hipotesis pendapatan permanen atau permanent income hypothesis. Nah, hipotesis pendapatan permanen ini menekankan bahwa manusia mengalami perubahan acak dan temporer dalam pendapatan mereka dari tahun ke tahun. Nah, teori ini juga berpendapat bahwa
Pendapatan masyarakat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok pertama adalah pendapatan permanen atau permanent income. Nah, pendapatan permanen atau permanent income ini adalah pendapatan yang selalu diterima setiap periode tertentu, dapat diperkirakan sebelumnya, serta pendapatan ini diharapkan seseorang untuk terus bertahan di masa depan. Nah, contohnya yaitu seperti gaji atau upah. Dan kelompok kedua yaitu adalah pendapatan sementara atau transitory income. Pendapatan sementara ini atau transitory income merupakan pendapatan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga tidak diharapkan seterusnya bertahan. Nah, bedanya pendapatan permanen dengan pendapatan transitory adalah pendapatan permanen adalah pendapatan rata-rata, sedangkan pendapatan transitory adalah deviasi acak dari rata-rata tersebut. Nah, menurut Milton Friedman bahwa tidak ada korelasi antara pendapatan atau konsumsi sementara dengan pendapatan atau konsumsi permanen. Nah, kecenderungan untuk mengkonsumsi dari pendapatan sementara sama dengan nol, yang mana artinya apabila konsumen menerima pendapatan sementara yang positif, maka itu tidak akan mempengaruhi konsumsi. Nah, apabila konsumen menerima pendapatan sementara yang negatif, maka tidak akan mengurangi konsumsi. Sehingga MPC dari pendapatan sementara sama dengan nol. Nah, Milton Friedman juga menyatakan bahwa untuk memandang pendapatan sekarang atau Y sebagai jumlah dari dua unsur, pendapatan permanen atau YP, Y pangkat P, dan pendapatan sementara atau pendapatan transitoris satu Y pangkat T, yaitu Y sama dengan Y pangkat P ditambah Y pangkat T. Friedman memiliki alasan bahwa konsumsi seharusnya bergantung terutama pada pendapatan permanen. Hal tersebut karena konsumen menggunakan tabungan dan pinjaman untuk meratakan konsumsi dalam menanggapi perubahan-perubahan transitoris dalam pendapatan. Sehingga Friedman menyimpulkan bahwa seharusnya memandang fungsi konsumsi sebagai pendekatan C sama dengan alpha Y pangkat P, di mana alpha adalah konstanta yang mengukur bagian dari pendapatan permanen yang dikonsumsi. Hipotesis pendapatan permanen, seperti yang ditunjukkan oleh persamaan, menyatakan bahwa konsumsi bersifat proporsional terhadap pendapatan permanen. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori konsumsi dari Robert Hall, di mana Robert Hall adalah ekonom pertama yang mendapatkan implikasi dari ekspektasi rasional terhadap konsumsi. Nah, Robert Hall memperlihatkan bahwa apabila hipotesis pendapatan permanen benar dan konsumsi mempunyai ekspektasi yang rasional, maka perubahan-perubahan dalam konsumsi sepanjang waktu menjadi tidak dapat diperkirakan. Nah, apabila perubahan-perubahan dalam variabel tidak dapat diperkirakan, maka variabel itu dapat dikatakan mengikuti jalan acak atau random walk. Nah, menurut Robert Hall, kombinasi hipotesis pendapatan permanen dan ekspektasi rasional menunjukkan bahwa konsumsi mengikuti jalan acak atau random walk tersebut. Pendekatan ekspektasi rasional atas konsumsi memiliki implikasi tidak hanya terhadap peramalan, namun juga terhadap analisis kebijakan ekonomi. Nah, apabila konsumen mematuhi hipotesis pendapatan permanen dan memiliki ekspektasi yang rasional, hanya perubahan kebijakan yang tidak terduga yang akan mempengaruhi konsumen. Nah, perubahan kebijakan ini berpengaruh apabila mereka mengubah ekspektasinya. Sehingga apabila konsumen mempunyai ekspektasi rasional, para pembuat kebijakan mempengaruhi perekonomian tidak hanya melalui tindakannya, namun juga melalui ekspektasi publik terhadap tindakan dan tindakan mereka. Namun demikian, ekspektasi tidak dapat diamati secara langsung, sehingga seringkali sulit untuk mengetahui bagaimana dan kapan perubahan kebijakan fiskal dapat mengubah permintaan agregat. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan teori konsumsi menurut David Leyson. Nah, para ahli ekonomi mulai menggunakan bidang studi lain untuk menjelaskan perilaku konsumsi, yang salah satunya yaitu menggunakan bidang studi psikologi. Nah, David Leyson merupakan salah satu ekonom terkenal yang menggunakan pendekatan psikologi untuk meneliti tingkah konsumen. Nah, Leyson menyatakan bahwa banyak konsumen menilai diri mereka sendiri
sebagai pembuat keputusan yang tidak sempurna. Dalam surveinya, 76 masyarakat AS menyatakan tidak cukup untuk menabung untuk masa pensiun. Nah, Leibson juga berpendapat bahwa ketidaklayakan dalam menabung dihubungkan dengan fenomena dorongan gratifikasi instan, di mana konsumen menjadi lebih sabar dalam jangka panjang dibandingkan dalam jangka pendek. Dampaknya adalah preferensi konsumen menjadi tidak konsisten terhadap waktu. Nah, konsumen mungkin mengubah keputusan mengkonsumsinya hanya karena berlalunya waktu. Dalam survei lainnya atas generasi baby boom mengenai persentase dari pendapatan yang mereka tabung dan persentase yang seharusnya mereka tabung, didapatkan hasil bahwa tabungan lebih kecil sekitar 11 poin persentase. Menurut Leibson, ketidaklayakan dalam menabung dihubungkan dengan fenomena lainnya, yaitu dorongan gratifikasi instan atau instant gratification. Seperti contohnya, terdapat dua pertanyaan, yaitu pertanyaan yang pertama, Anda pilih A, 1 buah permen hari ini, atau Anda pilih B, 2 permen untuk besok. Nah, pertanyaan kedua yaitu Anda pilih A untuk 1 permen dalam 100 hari, atau Anda pilih B, 2 permen dalam 101 hari. Nah, saat dihadapkan dengan pilihan tersebut, kebanyakan orang akan memilih jawaban A untuk pertanyaan pertama dan jawaban B untuk pertanyaan yang kedua. Singkatnya, mereka akan lebih sabar dalam jangka panjang dibandingkan dalam jangka pendek. Baik, sekian presentasi dari kami mengenai teori-teori konsumsi oleh para ahli. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami mohon maaf apabila ada salah ucapan maupun perbuatan. Kami akhiri dengan ucapan terima kasih dan Om Santi 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 Om.